dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Ibu panggil satu-satu ya. Ya, Ibu. Cinta Simbala, Hadir. Nurain Makaya, Hadir. Yurnawati Maulud, Hadir, Bu. Mujiza Meningsihi, Hadir. Mariana Nurkati, Izin ke toilet, Bu. Andina Abdullah, Apa, Ibu? Siti Aulia Pakutungan, Hadir, Ibu. Warta Bakutihe. Hadir. Ya. Adik-adik, sebelum memulai pelajaran, mohon tempat duduknya dirapikan dan jika ada sampah di sekeliling kalian, tolong diangkat dan dibuang ke tempat sampah ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semua semangat pada pagi hari ini. Coba Ibu mohon kalian semua untuk berdiri dan kita akan tepuk semangat. Baik, Ibu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Adik-adik, di antara kalian, apakah ada yang masih ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ikhlas, apa itu ikhlas? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ada taala. lagi? Taat, Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. haus, Merasa kurang atau merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. satu lagi, Taubat, apa itu tobat? kembali ke jalan yang benar. Ya, Masya Allah, ternyata kalian semua masih mengingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang taat, ikhlas, haus, dan taubat. Di mana taat itu merupakan tunduk atau patuh kita kepada Allah. Ikhlas itu mengharap ridho Allah semata. Haus merasa takut karena kurang pengabdiannya kepada Allah, dan taubat kembali kepada jalan yang benar atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Iya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas, ini Ibu punya gambar. Coba kalian amati, ini tentang gambar apa? Salat. Ya, betul sekali. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab sholat dan berzikir. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pertama, kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan sholat dan zikir. Kalian dapat memahami bagaimana adab-adab dalam sholat dan zikir, dan kalian bisa menerapkan adab-adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang adab-adab sholat. Ada yang tahu apa itu sholat? Berdoa. Yang lain? Ibadah. Kewajiban. Betul sekali. Secara bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat itu merupakan ibadah wajib yang dilakukan bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal. Pada hakikatnya, sholat merupakan komunikasi antara hamba dan Allah. Perintah sholat itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 43. Coba kalian semua buka Quran surat Al-Baqarah ayat 43 dan siapa yang bisa membacakannya? Ya, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ya, baik, terima kasih kepada Adik Cindra. Di dalam potongan ayat tersebut ditegaskan wa aqimus shalah dan dirikanlah sholat. Maka Allah memerintahkan kepada kita yang muslim untuk mendirikan sholat. Namun banyak yang kurang menikmati sholat. Ada yang tahu ada apa penyebab tersebut? Tidak khusyuk. Ya, betul. Jadi banyak yang kurang menikmati sholat karena kalau sholatnya itu kurang khusyuk. Misalnya begini, saat kalian lapar dan azan berkumandang, mana yang kalian pilih? Sholat dulu atau makan dulu? Yakin sholat? Yakin. Ya, jadi seharusnya kalian lebih memilih untuk makan. Apa? Karena apa? Karena nanti kalau saat kalian sholat dalam keadaan lapar, terus pikiran kita hanya memikirkan untuk segera makan dan cepat-cepat mengakhiri sholat, maka sholat kita kurang tidak khusyuk. Dalam sholat itu ada adab-adabnya. Ada yang tahu adab-adab dalam sholat? Tidak Tahu. Adab-adab dalam sholat ada beberapa, namun yang Ibu akan bahas pada pertemuan kali ini hanya 5. Yang pertama ada dalam sholat yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya atau sholat tepat waktu. Saat azan berkumandang, sebaiknya kita harus segera melaksanakan sholat, karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya itu seperti apa? orang yang menunda-nunda waktu sholat. Ya, betul sekali. Jadi orang-orang yang menunda waktu sholat itu celaka. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat? Na'udzubillah dari. Nah, ada yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ada yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya masuk ya, silahkan. Ada selanjutnya yaitu tempatnya harus bersih dan suci. Jika kita ingin melaksanakan sholat, sebaiknya kita perhatikan dulu lingkungan sekitar kita, perhatikan dulu tempat akan melaksanakan sholat, apakah ada najis dan kotoran, sebaiknya kita bersihkan dulu. Jika ada sampah-sampah, dibuang dulu dan dibuang ke tempat sampah. Dan jika ada gambar-gambar yang mengganggu, sebaiknya disingkirkan dulu agar sholat kita menjadi khusyuk. Adab yang ketiga yaitu menggunakan pakaian yang terbaik. Menggunakan pakaian yang terbaik itu seperti apa? Harus bersih, rapi. Nah, betul sekali. Jadi dalam sholat itu kita harus menggunakan pakaian terbaik seperti rapi, bersih, tidak sobek-sobek, tidak bau. Baiklah, untuk laki-laki sebaiknya menggunakan pewangian dan untuk perempuan auratnya harus tertutup secara sempurna. Ada yang keempat yaitu saat melaksanakan sholat hendaknya kita merasa bersedih dan menyesal jika sholat kita itu
kurang sempurna atau kurang baik dalam melaksanakan sholat, atau dalam sholat itu kita harus bersungguh-sungguh. Dan adab yang terakhir dalam sholat yaitu khusyuk. Sholat, kita harus mengingat kematian agar sholat kita khusyuk. Seperti dalam hadis Rasulullah, apabila ingin akan mendirikan sholat, maka sholatlah seperti akan menjadi sholat yang terakhir, atau dalam sholat itu kita harus banyak mengingat kematian agar kita khusyuk dalam menjalankan sholat. Paham adik-adik? Paham, Ibu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang adab-adab dalam berzikir. Ada yang tahu apa itu zikir? Mengingat Allah. Ya, betul. Jadi zikir menurut bahasa artinya mengingat. Dan dalam hal ini mengingat kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang tahu kalimat-kalimat thayyibah itu seperti apa? Jadi kalimat-kalimat thayyibah itu seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, dan sebagainya. Paham adik-adik? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Nah, perintah untuk berzikir ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Siapa yang coba kalian buka Quran surat Al-Baqarah? Siapa yang bisa membacakannya? Saya, Bu. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingat kepadaku. Ya, Masya Allah. Terima kasih kepada Adik Nalina. Di dalam potongan ayat tersebut ditegaskan, Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, barang siapa yang mengingat kepada Allah, maka Allah akan mengingat kepadamu. Jadi, jika kita selalu mengingat Allah, pasti Allah akan selalu mengingat kita dan tidak akan melupakan kita. Dalam berzikir itu juga ada adab-adabnya. Adab yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas di sini saat kita berzikir semata-mata kita hanya mengharap ridha Allah, seperti pelajaran pada sebelumnya kita telah mempelajari tentang ikhlas kan? Ya Bu. Adab yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah. Dalam berzikir, ya silahkan. Dalam berzikir itu kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, seperti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan sebagainya. Dianjurkan juga membaca Al-Quran itu juga seperti berzikir. Adab yang ketiga yaitu sifatnya harus bersih, suci, dan juga menggunakan pakaian yang terbaik, seperti dalam sholat tadi. Bukan hanya dalam sholat, namun dalam berzikir kita juga harus berada di tempat yang bersih dan menggunakan pakaian yang bersih pula. Karena dalam berzikir itu terjadi komunikasi kita antara kita dan Allah. Adab yang keempat yaitu memahami makna-maknanya dan
sebaiknya saat kita berzikir kita harus memahami atau tahu apa yang kita ucapkan. Adab yang terakhir yaitu tepatnya harus dalam keadaan sunyi. Saat kita berzikir, sebaiknya kita harus berzikir dalam keadaan atau dalam tempat yang sunyi agar kita khusyuk dalam melaksanakannya. Ya. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Silakan. Ibu, manfaat berzikir itu apa? Ya, baik. Jadi berzikir itu banyak manfaatnya. Namun Ibu hanya menjelaskan dua manfaat dalam berzikir. Yang pertama, jika kita senantiasa berzikir atau mengingat kepada Allah, maka rezeki kita akan dilancarkan. Seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi Allah untuk mencari karunia-Nya dan ingatlah Allah supaya kamu beruntung. Jadi setiap kita selalu ingat Allah, maka insya Allah rezeki kita akan dilancarkan. Dan manfaat yang kedua yaitu saat kita sedih, gundah, galau, dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Seperti dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Paham adik? Paham. Selanjutnya, Ibu akan menguji kalian lewat game konsentrasi. Jadi game konsentrasi ini kita tidak akan merubah fakta, namun kita hanya merubah gerakannya. Iya, Bu. Sekali lagi kita tidak akan merubah fakta, namun hanya merubah gerakannya. Siapa yang tidak konsentrasi maju ke depan dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, Bu. Paham, Bu. Contohnya begini, kita tidak akan merubah fakta bahwa semut itu kecil. Kita tidak akan merubah fakta semut itu kecil. Kalau biasanya kita dengar kata kecil, gerakan kecilnya seperti apa? Gini kan? Iya. Jadi saat Ibu bilang kecil, kalian hanya merubah faktanya, merubah gerakannya. Jadi saat Ibu bilang kecil, kalian bilang, saat Ibu bilang semut, kalian bilang kecil. Contoh lainnya, gajah. Kalau gajah yang kita tahu besar. Nah, kalau Ibu bilang besar, gerakannya Kecil. Siap semua? Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Kecil. Salah. Satu lagi. Fokus ya adik-adik. Iya, Ibu. Semut gajah, 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 semut gajah. Besar. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Besar. Ya, silakan adik Mujiza dan Aulia maju ke depan. Di sini ada dua pertanyaan, silakan kalian pilih. Apa yang Mujiza dapatkan? Ini, Bu, sebutkan adab-adab dalam sholat. Ya, Yang saya pahami, yang pertama tepat waktu, yang kedua tempatnya bersih dan suci, ya. terus yang ketiga menggunakan pakaian terbaik, yang keempat khusyuk, Dan yang terakhir, dan yang terakhir bersungguh-sungguh. ya, beri aplaus kepada. Jadi, Bu, yang saya dapatkan itu di sini apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat kebaikan seperti subhanallah, alhamdulillah, Allah dan lain-lain. Ya,
memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dimanapun kalian berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita harus senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan cara sholat dan berzikir sesuai dengan adab-adab yang telah dijelaskan tadi. Dan jangan pernah meninggalkan sholat, karena seperti dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia merobohkan agamanya. Nauzubillahi, semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Nah, baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf, dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah aktif dan semangat belajar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah sama-sama kita tutup pelajaran pada hari ini dengan melafazkan